Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membahas tentang tafsir dari juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Ma'un, dan masih membahas ayat yang keempat dan kelima, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dan kita sudah mulai menjelaskan tafsir dari dua ayat ini pada pertemuan yang lalu. Pertama, kita telah jelaskan yang dimaksud dengan kata wail. Maka para ulama berbeda pendapat tentang makna al-wail. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wail itu adalah lembah yang ada di neraka, yang mana untuk sampai ke dasarnya perlu waktu 40 tahun lamanya, menunjukkan dalamnya neraka. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan wail itu adalah semacam danau yang ada di neraka, yang airnya bersumber dari nanah penghuni neraka. Dan ada juga yang mengartikan wail di sini adalah kecelakaan. Dan tidak ada kontradiksi dari tafsir-tafsir yang ada ini. Nah, ternyata disebutkan dalam ayat ini, celakalah orang yang salat. Ya, maka kita jelaskan tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya, karena yang dimaksud orang yang celaka atau orang yang salat tapi dia celaka adalah salat yang khusus,
yaitu salat yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dan telah kita sebutkan di antara makna melalaikan salat, yang pertama adalah meninggalkan salat secara total. Artinya tidak salat sama sekali. Ya, maka ini adalah jenis kelalaian yang paling parah dan yang paling berat. Namun amat disayangkan, ya, ternyata masih banyak di antara orang-orang yang berKTP Islam justru terjerumus ke dalam hal ini, yaitu tidak sholat sama sekali. Ya, banyak kita dapati. Apalagi mereka yang memiliki kesibukan, ya, pekerjaan, sampai tidak sholat, tidak ada sedikit pun keinginan untuk sholat, gitu kan. Maka ini adalah yang paling parah. Dan dalam hal ini, ya, sebagian para ulama menyatakan bahwasanya apabila seseorang tidak sholat sama sekali, maka sama saja dia tidak beragama Islam. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian atau yang membedakan antara kami dengan mereka. Mereka di sini bisa orang musyrik, bisa orang munafik. Ya, apa pembedanya? Adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, maka ia telah kafir. Baik. Dan ini adalah yang pertama. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya dosa meninggalkan salat itu lebih besar dosanya daripada dosa berzina, mencuri, membunuh, minum khamar, dan seterusnya. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, jadi ini adalah makna yang pertama dari melalaikan salat. Adapun yang kedua, makna dari melalaikan salat atau yang termasuk melalaikan salat adalah kadang salat, kadang tidak. Ya. Balang kambingan jorongnya loh. Maka ini juga termasuk melalaikan salat. Dan ini juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Sebagian mereka maghrib salat, isya parai deh, apalagi zuhur dan asar itu banyak sekali yang meninggalkan salat, ya, ketika zuhur maupun asar. Bahkan pernah kita dapati banyak masjid-masjid itu tutup, berkunci ketika zuhur maupun asar. Baik. Bahkan ada yang sholatnya cuma 1 kali dalam sepekan, yaitu sholat Jumat. Yang lebih parah hanya 2 kali dalam setahun, yaitu hari raya, ya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Dan ini juga kita dapati ada kaum muslimin yang seperti ini. Ya, kemudian, ya, orang yang seperti ini kalau ditanya pasti ingin masuk
surga. Ya. Cuman bekalnya ya tadi. Ya, berapa rakaat? 4 rakaat dalam setahun ya. Itu ingin masuk surga. Baik. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun yang ketiga yang termasuk melalaikan salat selalu menunaikan salat fardu, ya dia selalu mengerjakan salat fardu namun tidak tepat waktu. Ya. Tidak tepat waktu ini maksudnya apa? Pertama, mengeluarkan sholat dari waktunya. Ya. Misalnya yang paling sering itu adalah sholat subuh. Dilakukan kapan? Ya, jam 7 ya, waktu duha sudah. Kalau mungkin sesekali karena malandau mungkin ya kada sengaja gitu kan. Ya itu mungkin bisa diberikan uzur. Tapi tiap hari kayak itu, wah ini lain uzur lagi, ini harus dirubah. Ya, wajib memasang alarm misalnya. Kalau sebabnya karena begadang, maka wajib merubah waktu tidurnya, harus lebih cepat. Ya. Adapun setiap kali sholat masuk sudah waktu duha, maka ini termasuk orang yang melalaikan sholat. Baik, nah ini adalah model yang pertama. Jadi sholat bukan pada waktunya. Di antaranya juga misalnya sholat asar. Jadi perlu diketahui bahwasanya sholat asar itu waktunya kapan sih? Ya, ketika bayangan itu sama dengan panjang benda, itu sudah mulai masuk waktu asar. Sampai kapan? Baik, jadi waktu asar itu ada dua kan? Ada waktu pilihan namanya ada waktu darurat. Waktu pilihan itu adalah ketika panjang benda sama dengan panjang bayangan benda sama dengan benda tersebut sampai panjang bayangan benda 2 kali dari benda tersebut. Ini waktu pilihan, wajib pian yang tidak memiliki uzur untuk sholat pada waktu ini. Nggak boleh melambat-lambatkan sholat asar. Ya, para ulama menyebutkan sebelum matahari itu menguning, wajib pian sudah sholat asar. Tapi kalau pian memiliki uzur, ya entah ada apa gitu kan, ada urusan urgen, maka tidak mengapa ditunda sampai waktu darurat. Kapan waktu darurat? Ketika matahari tadi menguning sampai tenggelam matahari. Adapun kalau tidak ada uzur, tidak boleh menundanya sampai waktu darurat. Ya, kalau sengaja menunda tanpa uzur, sholatnya tetap sah, hanya saja dia berdosa. Ingat itu waktu asar. Jadi kalau waktu asar itu jangan dilambat-lambatkan. Sudah? Baik, jadi yang pertama adalah menunaikan sholat fardu namun tidak tepat waktu. Pertama, mengeluarkannya dari waktunya. Atau yang kedua, ya, melambat-lambatkan. Ya, yang namanya sholat memang sepakat bahwasanya yang paling afdol itu adalah dikerjakan di awal waktu. Baik. Adapun sengaja melambat-lambatkan sampai tidak tersisa dari waktu sholat kecuali sedikit, apa yang terjadi dalam sholatnya? Akhirnya cepat-cepat. Waktu zuhur, parak sudah lawan waktu asar. Ya, paling misalnya 5 menit, 10 menit lagi hanya hendak sholat zuhur. Akhirnya apa? Sholat zuhurnya cepat-cepatan. 5 menit lagi asar, sholat zuhur akhirnya ngebut. Ya, begitu juga sholat asar. Ditunda sampai menjelang maghrib. Maka ini adalah perbuatan orang munafik yang seperti ini. Ya. Makanya Nabi SAW menerangkan tentang bagaimana sholatnya munafik. Ya, jadi orang-orang yang melambat-lambatkan sholat sampai di ujung waktunya, Nabi bersabda, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams. Yang mana dia duduk, ya, melihat
matahari, memperhatikan matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari itu sudah berada di dua tanduk syaitan. Ya. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan. Ada yang mengatakan itu hakiki, ya benar-benar matahari itu berada di dua tanduk syaitan. Ada juga yang mengatakan pada waktu itulah syaitan pada keluar. Ya, berarti menjelang tenggelam matahari. Ya, sudah hendak tenggelam matahari, hanya berpikir untuk sholat asar. Qama fanaqaraha arba'an, maka dia pun berdiri, fanaqaraha, dia pun melaksanakan sholat dengan cepat. Ya, maka digambarkan seperti ayam mematuk makanannya, ya kan, saking cepatnya, artinya sampai mungkin tumanina saja pun tidak. Ya, jadi berdiri, ruku, bangkit lagi, sujud sangat cepat, dalam waktu mungkin kurang dari 5 menit selesai. La yazkurullaha fiha illa qalila, yang mana dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Baik, maka perlu diingat bahwasanya salat fardu merupakan ibadah yang telah ditentukan waktunya. Maka jika tidak ditaati waktu tersebut, maka akan berdampak kepada kesempurnaan pahala salat seseorang. Bahkan bisa berdampak kepada keabsahan salat seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Kita kalau masalah gawian ya di kantor itu takut telat nanti dipotong gaji misalnya. Ya kan? Tetapi kenapa dalam masalah salat kita mengundur-mundur ya, seolah-olah tidak khawatir akan dipotong nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat dipotong oleh Allah, ya, apa yang terjadi? Maka hidup tidak akan nyaman. Ya, segala urusan akan ribet. Ya, karena nikmat dipotong, diambil oleh atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nasihati sebagian orang, kalau kita nasihati, ayo cepat sholat, jangan dilambat-lambatkan. Ya, lantas dia berdalil, membantah dengan dalil, bukankah Nabi SAW mengatakan, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Lantas dia mengatakan, ya saya kan masih salat pada waktunya ini, walaupun di akhir ya, kan istilahnya gitu. Dibantahnya seperti itu. Ya, jadi alasannya kata Nabi SAW, yang penting salat itu pada waktunya. Maka kita katakan, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat artinya? Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ya. Yang namanya perlombaan, ya. Yang menang itu yang mana? Yang paling awal, yang paling akhir. Ya. Pasti yang paling dahulu, paling awal. Rasanya ada yang lomba, yang paling akhir yang menang. Ya. Lomba berlambat-lambatan lah ya. Baik, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maksud berlomba-lomba itu adalah yang paling awal, yang paling bergegas menuju kebaikan. Apakah kita tidak mau yang menjadi orang yang meraih kebaikan? Baik. Kemudian juga kalau kita lihat praktek keseharian Nabi SAW, ya, ternyata yang paling dominan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sholat di awal waktunya, bukan di akhir waktunya.
kecuali di waktu-waktu tertentu yang mana yang lebih afdal memang diakhirkan. Seperti kalau kondisi sangat panas, ya, pada salat zuhur, maka tidak mengapa diakhirkan pun bukan di akhir banget juga sampai kadar lagi khusyuk, enggak. Ya, itu pun dalam kondisi yang sangat panas, ya. Contohnya di Jazirah Arab sana. Kalau di tempat kita ada AC macam-macam leh, maka tetap dilakukan di awal waktunya. Baik, jadi praktek Nabi pun Nabi SAW melakukannya di awal waktu. Dan ternyata diperkuat lagi hadis yang tadi kita sebutkan, sholat di awal waktunya, ternyata dalam riwayat lain disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha. Ya, artinya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktunya. Maka di sini tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda sholat, apalagi tadi sampai di akhir waktunya yang mana seseorang tidak mampu menyempurnakan sholat dengan semestinya. Baik, ini adalah yang ketiga yang termasuk melalaikan sholat. Yang keempat termasuk orang yang melalaikan sholat adalah menunaikan sholat tepat waktu, bahkan di awal waktu, namun tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, ya, dan wajib-wajib salat. Tidak memenuhi syarat salat, tidak memenuhi rukun-rukun salat, tidak memenuhi wajib-wajib salat. Jadi dia salat mungkin di awal waktunya, hanya saja tidak disempurnakan rukun-rukunnya, tidak disempurnakan syarat-syaratnya, tidak disempurnakan wajib-wajibnya. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya yang namanya salat di dalam agama kita itu sudah diatur teknisnya tuh bagaimana. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi SAW ketika salat menyempurnakan syaratnya, rukunnya, wajibnya, ya. Maka memang untuk golongan ini lebih bagus daripada yang sebelumnya, ya. Tapi tetap saja ketika kurang syaratnya, rukunnya dan seterusnya, maka ini bisa membatalkan salat seseorang, ya. Nah, di antara hal yang wajib diperhatikan ketika kita salat adalah kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat salat itu maksudnya apa? Tahu garang syarat-syarat salat itu apa? Kita salat terus nih setiap hari. Apakah syarat sah salat itu sudah terpenuhi atau belum? Ya, jadi hal-hal yang apabila terpenuhi maka salat kita menjadi sah. Dan ini di luar salat. Ya, bukan langsung di dalam salat itu sendiri. Ya, di antara contoh syarat, ya, syarat sah salat itu sebenarnya 9, ya, tapi berbeda-beda sesuai dengan, ya, kitab atau pendapat atau mazhab dan seterusnya. Ya, dia harus muslim, dia harus balik. Belum. Tidak disyaratkan sah salat itu harus balik, enggak. Tamyiz, ya, minimal tamyiz. Artinya dia sudah paham bacaan salat dan seterusnya. Tapi untuk syarat wajib harus balik. Tapi kalau syarat sah tidak mesti harus balik. Artinya anak kecil yang belum balik tapi dia sudah tamyiz, sah untuk salat. Jadi muslim, tamyiz, berakal, kemudian suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, masuk waktu, ya, menghadap kiblat, kemudian suci dari najis, kan ada hadas tadi, ada najis, menutup aurat, ya, baru nanti niat dan seterusnya. Artinya syarat-syarat ini harus dipenuhi.
Begitu juga rukun-rukun. Berdiri itu rukun. Bertakbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar itu harus diucapkan. Kalau kada sah salatnya. Ya, jadi sebagian orang kalau salat itu angkat tangan aja, kada ada ucapan sama sekali Allahu Akbarnya. Allahu Akbar itu takbiratul ihram dan itu rukun. Ya, pian mengucapkan itu walaupun tanpa mengangkat tangan sah. Karena mengangkat tangan hanya sunnah. Tapi mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya rukun, kada boleh ditinggal. Apalagi pian masbuk, hendak lakas-lakas, ya langsung, tanpa sama sekali mengucapkan Allahu Akbar. Ya, hati-hati. Ya, masalah Allahu Akbar ini banyak yang ketinggalan. Ya. Baik, nanti ada wajib-wajib. Ya, maka kita akan contohkan coba orang yang ketinggalan syarat salat misalnya. Di antaranya adalah harus suci dari hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Hadas itu mewajibkan kita wudu. Hadas kecil mewajibkan kita wudu, kalau hadas besar mewajibkan mandi. Nah, Nabi SAW mengatakan la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Salat orang yang batal salat seseorang tidak akan diterima ya apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Itu syarat sah. Ya, seorang harus terbebas dari hadas. Baik, dan tidak ada seorang muslim pun yang tidak mengetahui bahwasanya syarat sah seseorang salat itu adalah harus berwudu. Namun yang jadi permasalahan, banyak di antara mereka yang merasa sudah berwudu padahal wudunya tidak sah, sehingga berimbas kepada kesahan salatnya. Ya. Di antara yang sering terjadi adalah ketika wudu, kan wajib itu membasahi seluruh anggota wudu, ya. Tapi karena ingin cepat-cepat, ya, maka akhirnya ada sebagian anggota wudu itu tidak terkena air, ya. Terutama bagian-bagian yang agak susah dicapai. Contohnya bagian tumit, ya, sela-sela jari. Baik, dan Nabi SAW jauh-jauh sudah memberikan peringatan kepada kita. Wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Hati-hati tumit-tumit ya dari neraka. Maksudnya apa? Ya, hati-hati tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, yang itu menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi Nabi SAW melihat sebagian sahabatnya karena tergesa-gesa ketika berwudu, ternyata beliau melihat ada sebagian mereka, tumit mereka itu yang tidak terkena air. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan, ya, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang kelak akan dibakar di neraka. Ya, maka ya perkara menyempurnakan wudu itu adalah perkara yang penting bagi kita untuk perhatikan. Ya, karena ancamannya adalah di neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan tentang syarat. Adapun berkaitan dengan rukun, rukun yang sering ketinggalan itu adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Tenang, artinya tidak tergesa-gesa, artinya setiap gerakan salat ya harus ada ketenangan sebelum beranjak kepada gerakan yang setelahnya. Ya, sebagian para ulama mengatakan maksud dari tuma'ninah itu adalah tenang, ya, yaitu kembalinya tulang belulang pada posisinya. Itu berkaitan tentang gerakannya. Adapun
waktunya waktu tumakninah, mereka mengatakan minimal kita bisa membaca zikir pada gerakan tersebut. Misalnya ketika ruku, minimal kita bisa membaca subhana rabbiyal azim. Ya, ada juga yang menambahi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, minimal 1 kali. Kalau kita bisa membaca itu 1 kali, maka itu sudah dianggap tumakninah. Tapi juga jangan cepat-cepat. Subhanallahizim, jangan. Kada jelas bacaannya itu, nah. Subhana rabbiyal azim gitu ya, dengan baik baca. Baik. Maka kalau itu bisa kita baca 1 kali, maka itu sudah terhitung tumakninah. Itu minimal. Ya, dan kita disunahkan untuk menambah bacaan itu kan sampai mengulanginya ya bisa 3 kali ya. Nah, maka di antara rukun salat itu adalah tumakninah. Baik. Nah, adapun orang yang tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Kita hampir sebentar lagi akan datang bulan Ramadan ya. Kan viral tuh dari Indonesia yang sholatnya itu super kilat, super cepat ya. Berapa tuh? Dalam 23 menit, dalam ada yang bilang 7 menit tuh. 23 rakaat dalam 7 menit. Gimana tuh? Ya. Kita sholat Isya aja itu 10 menitan. Ini 23 rakaat 7 menit, ini hampir dikatakan mustahil gitu kan. Cuman ada yang bilang seperti itu. Ya, maka sangat cepat. Ya. Jadi tidak ada tumakninah sama sekali. Maka para ulama mengatakan tidak sah salat seperti ini. Karena tumakninah itu termasuk rukun. Dan masalahnya semakin cepat itu semakin digandrungi lah, semakin disukai ya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hebat, pencapaian hebat kalau bisa semakin cepat sholatnya ya. Maka itu keliru. Makanya ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu apa? Pedalaman ya. Datang ke Masjid Nabawi, masuk masjid, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka dijawab oleh Nabi SAW salamnya. Kemudian dia sholat. Habis sholat dia datang kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat pulang. Sama persis dengan sholat yang sebelumnya. Kemudian datang lagi kepada Nabi, mengucapkan salam lagi, dijawab lagi oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kamu belum sholat. Sholat pulang lah. Datang lagi kepada Nabi SAW ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali dia ulangi. Ketika Nabi SAW menyuruh keempat kalinya, akhirnya dia menyerah ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ya, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma'uhsinu ghairuhu ya, ma'uhsinu ghairahu, aku tidak bisa lebih baik daripada itu pang yang bisa aku lakukan. Akhirnya Nabi SAW pun mengajari bagaimana salat yang benar, yaitu dengan tumakninah. Jadi kesalahan orang tadi adalah salatnya cepat tanpa tumakninah. Itulah yang menyebabkan salatnya tidak sah. Maka yaitu perhatikan ya, kalau salat itu harus ada tumakninah, jangan cepat-cepat ya, kayak ayam matok tadi kan, tumat banar ya, tanpa tumakninah sama sekali. Baik, kemudian di antara hal yang juga dikatakan termasuk kekurangan di dalam salat adalah masalah khusyuk ya. Betapa banyak di antara kita yang salatnya itu tidak khusyuk. Baru masuk Allahu Akbar, sudah pikiran kemana-mana ya. Bahkan ketika Allahu Akbar pun pikiran sudah kemana-mana ya. Itulah gawian syaitan yang senantiasa berusaha untuk merusak salat kita. Maka kita ya memiliki kewajiban untuk berusaha bagaimana
caranya agar salat kita bisa khusyuk. Ya, karena para ulama menjelaskan bahwasanya besar pahala salat seseorang itu dilihat dari 3 hal. Ya, besar pahala salat seseorang itu dipengaruhi 3 hal. Pertama adalah keikhlasannya. Ya, semakin ikhlas salat seseorang maka semakin besar pahalanya. Yang kedua adalah sesuainya dengan sunnah Rasulullah. Semakin salat seseorang itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka semakin besar pahalanya. Dan yang ketiga adalah kekhusyuannya. Semakin khusyuk maka semakin besar pula pahalanya. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk khusyuk di dalam salat. Ya. Kata beliau, ada salat 5 waktu yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Barang siapa berwudu dengan baik, melaksanakan salat-salat tepat pada waktunya, serta menyempurnakan ruku dan khusyuknya. Ya, ini menyempurnakan ruku dan khusyuknya. Jadi bukan sembarang salat nih. Niscaya Allah berjanji untuk mengampuninya. Ya, jadi salat itu termasuk ya wasilah untuk menghapuskan dosa. Ya, tapi tadi bukan salat sembarangan, menyempurnakan ruku dan khusyuknya. Namun barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka Allah tidak berjanji untuk mengampuninya. Apabila Allah berkehendak, Allah akan ampuni, dan apabila Allah berkehendak, maka Dia akan mengazabnya. Baik, maka di sini motivasi dari Nabi SAW untuk agar kita sholat dengan keadaan khusyuk. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama, para sahabat dahulu, mereka luar biasa ketika khusyuk mereka di dalam sholat. Disebutkan sahabat yang mulia Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Ya, ini cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Az-Zubair. Maka disebutkan jika beliau telah sholat, maka beliau tidak akan merasakan apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi disebutkan ketika suatu hari beliau sujud, ya, tiba-tiba jatuh di sampingnya semacam bola api. Ya, jadi di zaman dulu kan kalau peperangan itu ada istilah menjanik. Menjanik itu ketapel raksasa itu, yang mana dilemparkan bola api situ. Ya kan? Kalau zaman sekarang mirip Maryam ya. Baik, jadi datang bola api sementara Abdullah bin Zubair sedang sholat, dia dalam keadaan sujud, ya. Ternyata sebagian dari api dari bola tersebut mengenai baju beliau, dan beliau sama sekali tidak mengangkat kepala beliau. Ya. Artinya saking khusyuknya sholat beliau. Kisah yang lain, Urwah bin Az-Zubair. Ini adiknya Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Kalau Abdullah itu sahabat, kalau Urwah itu bukan sahabat. Ya, belum lahirnya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi disebutkan bahwasanya kaki beliau, yaitu kakinya Urwah ini ada semacam penyakit, ada luka, ya, yang mana akhirnya infeksi kaki beliau ini dan harus diamputasi, kalau tidak akan menjalar ke seluruh tubuhnya gitu kan. Jadi harus diamputasi. Akhirnya mereka menawari Urwah bin Zubair ini untuk meminum sesuatu yang menyebabkan dia tidak sadar, ya, kayak bius di zaman kita kan. Maka Urwah bin Zubair mengatakan, "Ma dzanantu anna ahadan yu'minu billah yashrabu syai'an yaghibu akhlahu." Ya, aku
menyangka atau aku tidak akan menyangka bahwasanya ada seseorang yang beriman kepada Allah mau meminum meminum sesuatu yang bisa menghilangkan akalnya, ya. Artinya mungkin seperti khamar ya, diminum ya supaya menghilangkan akalnya, ya. Maka ini sesuatu yang tidak boleh, kata Urwah bin Zubair. Mana ada orang yang beriman mau minum khamar yang mau menghilangkan akalnya, kan seperti itu. Akhirnya gimana? Akhirnya kata dia, walakin halumu, ya, waqta'uha, ya, tapi begini saja, biarkan aku sholat dulu, ya, biarkan aku sholat, ya, maka nanti potonglah ketika aku sedang sholat. Akhirnya beneran dia sholat dan mereka pun memotong kakinya dan dalam keadaan sholat, dan dia tidak merasakan apa-apa, ya. Bagaimana dengan kita tuh, ya, jangankan kayak itu leh, ya, ikut nyamut berasa gitu kan, ya, ada lewat di depan kita aja sudah hilang konsentrasi, ya. Nah, kita menceritakan ini, ya, untuk membandingkan bagaimana dengan kondisi kekhusyuan kita. Artinya tidak ada bandingannya dengan kekhusyuan para sahabat, ya. Maka dengan ini, ya, semoga ini bisa memotivasi kita untuk semakin meningkatkan kekhusyuan kita ketika dalam sholat, ya. Intinya di antara bentuk kelalaian dalam sholat adalah tidak adanya khusyuk di dalam sholat. Artinya dalam sholat kita harus berusaha untuk senantiasa khusyuk, walaupun itu adalah perkara yang berat, ya. Kalau kita lalai, sudah berusaha kembalikan lagi, lalai lagi, kembalikan lagi, dan seterusnya. Jangan sampai lalai terus sampai salam, itu ya. Makanya kadang ingatkan berapa rakaat, apalagi sholatnya sholat sendirian, wah itu rancak benar itu. Ada ingat berapa rakaat sudah, akhirnya sujud sahwi terus leh. Baik. Nah, kemudian juga berkaitan tentang melalaikan sholat adalah bagaimana kalau sholatnya tidak dilakukan secara berjamaah, ya. Memang kita mengetahui bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi para lelaki, ya. Sebagian mereka atau jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah sholat berjamaah. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada juga yang mengatakan fardu ain dan merupakan syarat sah sholat. Maksudnya kalau tidak berjamaah maka sholatnya tidak sah. Baik, ala kulli hal, ya, walaupun ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sholat berjamaah bagi kaum lelaki itu adalah hukumnya fardu ain. Berdasarkan dalil pertama adalah ketika datang seorang laki-laki buta yang mana dia ingin minta uzur kepada Nabi SAW agar tidak mendatangi sholat berjamaah dengan alasan tidak ada yang menuntunnya, ya. Dalam riwayat yang lain bahwasanya rumahnya jauh dan di perjalanannya, ya, ada binatang-binatang yang berbisa, banyak pepohonan dan seterusnya. Ditambah usia yang sudah lanjut, lemah dan seterusnya, maka dia pun meminta uzur kepada Nabi agar sholat di rumah. Maka diberikan uzur oleh Nabi. Maka ketika dia pulang, ya, dipanggil lagi oleh Nabi SAW, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Maka dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajib, maka jawablah seruan azan tersebut, ya. Padahal memiliki banyak macam-macam uzur tadi, tapi ternyata Nabi SAW tetap memerintahkan dia untuk sholat berjamaah. Begitu juga ada ancaman dari Nabi SAW bagi para lelaki yang tidak ikut sholat berjamaah akan dibakar rumah-rumah mereka, ya. Artinya tidaklah mungkin ada ancaman-ancaman seperti itu kecuali menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib.
Baik, maka menurut pendapat ini yang mengatakan wajib, orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka dia termasuk orang yang melalaikan sholat. Baik, taruhlah kita katakan sholat berjamaah tidak wajib. Ya, misalnya mereka yang mengatakan hukumnya sunnah saja. Maka kita katakan, apakah ketika dikatakan sunnah, ya berarti akhirnya kita berlomba-lomba untuk meninggalkannya? Kan sebagian seperti itu. Kenapa ada sholat di masjid? Kan sunnah saja katanya. Apakah ketika dikatakan sunnah itu berarti untuk ditinggalkan? Bukan begitu. Ya, yang namanya sunnah berarti kita harus kejar sunnah tersebut. Ya, bukan justru alasan untuk meninggalkannya. Ya, kecuali kalau ada uzur ya tidak mengapa sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada uzur, kenapa kita meninggalkan ya fadilah keutamaan untuk sholat berjamaah? Bukankah Nabi SAW mengatakan sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Ya, sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak berapa? 27 derajat. Artinya kalau kita sholat sendirian kita dapat 1, tapi kalau berjamaah mendapatkan 27 derajat. Mana yang kita pilih? Baik, maka ya ini menjadi renungan kita bersama. Ya, baik. Nah, inilah diantara contoh yang kita sebutkan tentang mereka yang melalaikan salat. Jadi intinya kita ulang lagi, yang disebutkan oleh para ulama dari makna melalaikan salat adalah tidak salat sama sekali. Yang kedua, kadang salat kadang tidak. Yang ketiga, dia salat 5 waktu hanya saja tidak tepat waktu. Ya, dan yang keempat, mereka yang salat pada waktunya hanya saja tidak memenuhi syarat, rukun dan wajib-wajib salat. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.